Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'al ulumi wal hikam. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim, allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Amma ba'du. Nah, alhamdulillah melanjutkan kembali dari pelajaran kita, pelajaran fikih kitab Safinatun Najah yang kemarin alhamdulillah sudah dibaca ya sebenarnya, tapi tadi kita baca ulang lagi biar antum semua ngerasain ya, bacanya. Makanya kita baca bareng-bareng. Terakhir kita sampai di basmalah. Baru sampai di basmalah. Dan penjelasannya itu kemarin juga rada kepanjangan. Insyaallah malam ini kita ngambil singkat-singkat aja pada bagian syarahnya, karena memang tujuan awal kita itu mempelajari kitab dari Safinatun Najahnya. Walaupun yang kita pakai di sini Nailur Raja, hanya Nailur Raja untuk mengambil sedikit penjelasan demi penjelasan, tapi nggak seluruhnya. Jadi tetap tumpuan kita ya di malam Jumat ini adalah belajar kitab Safinatun Najah. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya. Basmalah yang kemarin, ucapan bismillahirrahmanirrahim itu disyarahkan makna bebasnya begini. Syekh Salim bin Sumer mengawali tulisan beliau kitab Safinatun Najah ini dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya adalah bimusahabati Bismillahirrahmanirrahim u'allifu kitabi hadza mutabarrika, yaitu membersamai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku mulai kitabku ini, karangan atau karyaku ini ya, dengan membaca basmalah, mengharap keberkahan dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, lanjutan. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Alhamdulillah. Setelah beliau Syekh Salim bin Sumer mengucap basmalah, beliau tak lupa membaca hamdalah. Alhamdulillahi artinya segala puji syukur bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Kita ambil di sini syarahnya sedikit. Alhamdu yaitu apa? Alhamdu itu adalah pujian. Alhamdu pujian. Hanya alhamdu itu pujian yang bersifat kepada keindahan ikhtiyari. Keindahan ikhtiyari atau keindahan yang bisa dipilih. Keindahan yang bisa dipilih. Jadi pujian itu ada pertama hamdu atau alhamdu yang di tulisan ini kita baca. Ada juga madhu, madhu. Nah, secara makna dia juga beda. Kalau alhamdu atau hamdu itu pujian terhadap suatu keindahan yang bisa dipilih. Adapun madhu pujian akan satu keindahan yang memang tidak bisa dipilih, emang udah diberi seperti itu. Paham nggak? Contohnya, alhamdu itu kita katakan alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah. Atau kalau mau dicontohin ke orang, misalnya ente muji kepada seorang yang dia punya pilihan untuk tidak memiliki keindahan yang pantas dipuji ini. Contoh, ente mengatakan Z itu pemurah orangnya. Z pemurah. Lawanan pemurah apa? Pelit ya. Z bisa aja pelit, bisa juga pemurah. Atau Z halim orangnya, pandai ngontrol emosi.
bisa aja si Z emosian orangnya. Ngerti gak? Yang mana yang keindahan antara karim atau pemurah dengan sifat pelit? Yang mana yang keindahan? Yang karim. Nah, ente katakan Z orangnya karim, itu namanya hamdu, paham? Itu namanya hamdu. Sedangkan madahu contohnya adalah misal ente ngomong si Z ganteng banget orangnya. Paham? Ganteng kan kagak bisa dipilih. Atau ente bilang obat Haji Andre batu cincinnya pakai ituan tuh dia giok. Giok. Hijaunya kemerah-merahan loh. Nah, bagus banget tuh. Itu kan nggak bisa diotak-atik tuh. Emang udah begitu. Nah, itu namanya madhu. Itu secara umumnya. Jangan ente bilang lagi. Bisa Habib, kalau misalnya orang mau ganteng dipermak. Permak. Ya itu ngomong setelah dan setelahnya. Tapi secara umumnya adalah contoh Allah Ta'ala kasih kepada seseorang tampan atau cantik ya, atau dia pokoknya keindahan bentuknya yang itu nggak bisa diubah, itu namanya madhu. Jadi ada alhamdu, ada madhu, kedua-duanya pujian, hanya beda secara penggunaan. Adapun ya lainnya lagi namanya syukur. Namanya syukur. Syukur itu apa? Sama, syukur itu juga modelnya pujian. Nah, tapi syukur ini adalah yang paling susah. Karena syukur itu ketika ente mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada 3 hal atau salah satunya yang Anda lakukan, yang ini adalah bentuk syukur secara tidak langsung, ini merupakan pujian kepada Allah sang pemberi nikmat. Contohnya ya, ada 3 nih. Pertama, syukur yang dilakukan secara lisan. Lisan. Begitu ente mendapat nikmat, ente puji kepada sang pemberi nikmat, ente ucapkan alhamdulillah. Itu namanya syukur. Ada juga yang kedua, syukur itu melalui gerak tubuh kita. Gerak tubuh. Seperti Allah Ta'ala kasih alhamdulillah badan ente sehat ya. Kemudian ente dari rumah dengan badan yang sehat itu ente pakai buat nuntut ilmu. Paham gak? Badan ente sehat, akal ente gak gile. Nggak gile. Ya ente pakai tuh akal yang sehat tadi untuk nuntut ilmu. Itu juga merupakan syukur namanya. Jadi syukur itu nggak melulu dengan mengucapkan alhamdulillah, dan jangan diremehin juga. Kalimat alhamdulillah itu juga merupakan syukur. Dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada diri hamba, kemudian si hamba itu dia melakukan perbuatan yang baik dari bentuk nikmat yang Allah berikan, itu juga merupakan syukur. Contohnya kita nuntut ilmu itu kemarin di pelajaran akhlakul ilbanin ya, itu diniatkan menuntut ilmu diantaranya pertama ridha Allah, cari ridha Allah dalam menuntut ilmu. Kemudian cari keselamatan di akhirat. Kemudian cari apa lagi? Memanfaatkan tubuh dan akal yang sehat. Karena berapa banyak orang yang pengen nuntut ilmu tapi pengennya dalam keadaan sakit. Begitu sehat ngilang. Begitu lagi sakit. Dan yang ketiga, syukur itu adalah apa? Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ya. Kemudian kita alirkan lagi kepada sesama. Itu namanya juga syukur. Contoh, Allah Ta'ala kasih ente nikmat sehingga ente menerima nikmat besar dari Allah Ta'ala, lantas ente ngajak atau bikin orang lain ngerasain nikmat yang Allah Ta'ala berikan juga kepada diri ente, itu namanya syukur juga. Seperti ente dapat ilmu dalam ente belajar, kemudian ilmu yang ente dapat itu ente kasih lagi ke anak, ke istri ya. Itu namanya juga syukur, ente berikan lagi tuh ya. Atau ente dapat duit
dapat tuh. Nah, uang kaget. Lagi uang bisa kaget. Kemudian apa? Ente berikan lagi, itu juga namanya bentuk syukur. Nah, di antara tiga tadi ya, pujian yang pertama hamdu, madhu dan asyukru, itu ketiga-tiganya yang paling susah ya, adalah asyukru. Makanya Allah Ta'ala pernyatakan di dalam Al-Quran, sedikit sekali manusia yang pandai bersyukur. Nah, hamdu di sini adalah ya, pujian terhadap keindahan yang sifatnya ikhtiari. Contohnya tadi tuh udah ya, si Z misalnya. Z bisa aja dia kalau mau marah, tapi Z nggak mau marah, nggak dipandai apa ya, ngontrol emosi, nggak kayak Syahmi dia si Z. Wah, nggak kayak Syahmi. Ini contoh aja Mi, jangan ngambek ente. Kalau ente nggak ngambek berarti ente dapat hamdu. Karena ente bisa milih antara ngambek atau sabar. 6. Rabbil alamin. Lanjutannya. Rabb itu apa? Ya, Rabbu maknahu al-malik. Rabb itu artinya adalah penguasa. Penguasa atau pemilik. Namanya Rabb. Ya, kayak ada qasidah ya Rabbama katawassafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li du'anallah sallallahu alaihi wa alihi. Ya Rabbama katawassafa, wahai pemilik kota Makkah dan Bukit Sofa. Rabb di situ artinya pemilik. Nah, pemilik apa? Al-alamin. Al-alamin ya itu jamak dari alam, artinya kehidupan di semesta. Kehidupan di semesta beserta segala makhluknya. Ya, di sini dijelasin humul ins wal jin wal malaikah, termasuk ya manusia, jin dan para malaikat. Itu yang disebut alamin. Ya, mereka semua beserta aktivitasnya. Manusia dengan pekerjaannya, tumbuhan dengan ya perbuatannya, hewan dengan aktivitasnya semua. Nah, itu namanya alam, jamaknya alamin, mereka semua. Rabbul alamin yaitu penguasa semesta alam. Segala puji syukur bagi Allah ya, penguasa semesta alam. Atau ente artiin Rabb itu sebagai Tuhan juga boleh, karena satu-satunya zat yang menguasai segalanya adalah Allah, yaitu pemilik segalanya. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Dan kepadanya, nyanya kembali kepada Allah. Dan kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Tuhan semesta alam, nasta'in, kami memohon pertolongan, ala umurid dunya waddin, pertolongan dalam urusan apa? Dalam segala urusan perkara-perkara dunia dan agama. Nasta'inu bihi, boleh juga kalau ente baca nasta'inu bihi, tapi kenapa di sini bihi nasta'inu? Seperti nasta'inu iyyaka, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka di suratul Fatihah. Dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya disebut begitu menunjukkan hanya kepada satu-satunya. Jadi nggak ada kepada yang lain. Jadi ini pernyataan, maka disebut bihi iyyaka lebih dulu. Paham nggak maksudnya? Bihi nasta'in. Bisa aja disebut nasta'inu bihi, kami memohon pertolongan kepadanya. Tapi ini nggak disebut kepadanya kami memohon pertolongan, artinya di situ hanya kepadanya kami memohon pertolongan dalam segala urusan, baik urusan perkara dunia maupun agama. Wa sallallahu wa sallama, dan sholawat serta salam. As-salatu hiya al-ataf, summa in kanat minallahi farahmatun au minal malaikati fastighfarun au minal adamin fatadarru wa du'a. Salat atau sholawat ya, sholawat itu jamak dari kata sholat. Fiilnya sholla. Kalau amarnya sholli, artinya sholawat
bersolawatlah. Nah, solawat atau solat itu sama tuh. Solawat itu kalau datangnya dari Allah artinya rahmat, artinya rahmat, kasih sayang. Allah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, berarti Allah sedang memberi rahmat kepada beliau SAW. Ada juga atau disebut kalimatnya bukan solawat, solat. Allah solat kepada Nabi Muhammad, ya. Itu artinya Allah memberi rahmat. Nah. Ya, solatnya bukan solat aktivitas, solah dalam secara bahasa. Nah, kalau solah itu atau solawat itu datangnya dari malaikah, ya, namanya permohonan ampun, permohonan ampun. Kalau solawat itu atau solat itu datangnya dari manusia, itu disebut permohonan dan doa. Permohonan dan doa. Jadi kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW itu merupakan kita sedang memohon kepada Nabi. Memohon kepada Nabi. Apa yang dipohon? Apa ya? Syafaat. Karena jaminannya orang yang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, di antara jaminan yang beliau jamin adalah dia layak dapat syafaat dari diri Nabi. Paham gak nih maksudnya? Ngantuk apa kagak nih? Hah? Oh enggak. Yang jawab paling kiri, yang paling kanan udah tidur. Wah. Ya, jadi kalau dari Allah salawat berarti rahmat, kalau dari malaikat berarti mohonin ampun, kalau dari manusia berarti permohonan doa. Ya. Jadi sholat di situ artinya banyak, kepada siapa dulu nanti bisa berubah. Berarti kalau kita sholat disebut juga dengan doa. Makanya sholat itu bisa disebut doa. Orang lagi doa berarti lagi sholat. Seperti orang lagi sujud, apakah harus dengan sujud badannya? Enggak juga. Dengan apa? Hatinya. Kan bisa aja. Ketundukan hati. Nah, kecuali dikatakan ruku. Ruku. Kalau disebutnya ruku berarti artinya benar, itu langsung menuju kepada sholat seperti mana yang kita tahu. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian, kata Allah Ta'ala, bersama orang-orang yang rukuk. Wassalam, apa arti assalam? Tahiyah, at-tahiyah. Assalam artinya tahiyat atau penghormatan. Penghormatan. Jadi wasallallahu, Allah merahmati, wasallama, dan memberi penghormatan. Lantas mesti ada objeknya. Kepada siapa Allah memberi rahmat dan penghormatan ini? Ala Sayyidina Muhammad. Ala Sayyidina Muhammad. Memberi Allah rahmat dan penghormatan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Di wasayyidu, sedikit ya, apa sih Sayyid? Apa sih Sayyid? Nah kan gitu tuh. Sayyid artinya apa sih Sayyid? Ya. Sebab ya ada golongan-golongan lain ya, yang mengatakan Sayyid itu nggak boleh disematkan kepada Nabi besar Muhammad, karena berlebihan dianggapnya. Baik, kita lihat dulu secara arti bahasa. Sayyid di situ apa? Sayyid ada beberapa kriteria atau kategori orang bisa dipanggil Sayyid atau as-Sayyid. Pertama, man sada fi qaumih. Man sada fi qaumih, yaitu seseorang yang menjadi pemimpin, ini makna bebasnya, di antara kaumnya. Orang yang pantas atau menerima kalimah, sebutan, sematan dengan kata Sayyid atau as-Sayyid
itu adalah orang yang menjadi pemimpin di kaumnya. Di situ ada nggak itu sambil ngelihat di kitabnya? Kalau ada ya, kalau ada. Bukan kalau ada, maksudnya kalau ketemu. Kalau nggak ketemu ente dengerin dia aja. Pertama itu. Ya. Tapi kalau bisa sambil dikejar ya, yang di kitabnya tuh sambil dikejar. Jadi ntar biar nggak disangka ngomong ngarang nih. Yang apa? Yang nulis ulama besar. Pertama ya, itu orang siapapun yang dia menjadi pemimpin di kaumnya. Makanya kalau ke presiden itu boleh disebut sayyid, karena presiden adalah pemimpin kaum. Nah, orang yang punya jabatan boleh disebut sayyid. Itu pertama. Man kasuro sawaduhu ay jaishuhu. Kedua, orang yang disebut sayyid boleh juga dia seorang yang memiliki tentara yang banyak. Orang yang banyak tentaranya, pasukannya, itu disebut sayyid. Pertama, kalau disebut orang yang menjadi pemimpin di kaumnya, Nabi Muhammad cocok gak jadi pemimpin beliau di kaum beliau? Cocok gak? Cocok. Bukan baru setelah menerima wahyu, tapi dari sebelum-sebelumnya. Nabi besar Muhammad SAW dalam riwayah, dalam sejarah, seatas-atas beliau ya, ayah beliau, kakek beliau, keluarga beliau tuh seatas-atas beliau, itu semua adalah keturunan dari para pemimpin di kota Mekah. Termasuk yang terkenal yaitu Sayyidina Abdul Muthalib. Sayyidina Abdul Muthalib kakek Nabi. Beliau tuh sekelas gubernur, kira-kira sekelas gubernur, pemimpin kota Mekah. Jadi beliau dalam lingkungan apa? Sebagai keluarga dari pemimpin. Terus sampai kepada Sayyidina Adnan. Yang kedua, manusia yang paling banyak pasukannya. Cocok gak di diri Nabi? Cocok ya. Siapa pasukannya Nabi Muhammad? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Terus sampai nanti menjelang kiamat. Termasuk insyaallah kita semua sebagai pasukan dari Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita pernah kenal dengan sebutan innana jundu Muhammad. Sallu ala Nabi. Yang ketiga, man tafza'u ilaihin nas 'inda syada'id. Mana bebasnya? Manusia yang paling diharap ketika adanya musibah yang besar. Musibah yang besar. Manusia yang paling didatengin, yang paling diharap ketika ada sesuatu masalah musibah yang besar. Sekarang lihat dulu musibah yang paling besar apa? Musibah yang paling besar setelah kematian kita nanti ada yang namanya musibah paling besar. Dimulai pada saat di alam barzakh, terus di padang mahsyar. Kenapa disebut musibah? Karena setelah itu apa yang kita harapkan selama di dunia itu sudah hilang. Hanya harapan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah tergantung Allah nanti itu. Tergantung rahmatnya Allah. Atau siapa manusia saat itu yang paling diharap selain Nabi besar Muhammad? Nggak ada lagi. Bahkan para nabi semua mengatakan nafsi-nafsi masing-masing. Semua manusia saat itu mau datengin kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan para nabi lainnya alaihimussalam. Semua tidak ada yang bisa memberi penyelamatan. Bahkan mereka semua alaihimussalam mengatakan pergilah kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad. Ya, antara semua para nabi mengatakan nafsi-nafsi masing-masing. Saya nggak sanggup untuk nyolongin kalian. Tapi
Rasulullah yang manggil semua manusia saat itu yang memang Allah Ta'ala berkehendak keselamatan atas mereka dengan kalimah analaha, sini saya yang akan menolong, saya yang akan memberi pertolongan kepada kalian. Shallu ala nabi. Itu yang ketiga. Masuk nggak jadinya kepada orang yang dipanggil Sayyid adalah orang yang paling diharapin ketika ada peristiwa yang sangat besar. Masuk nggak? Masuk. Au al-halimul ladzi la yastafizzuhu ghadabun. Makna bebasnya, atau juga orang yang pantas dipanggil Sayyid adalah manusia yang sangat penyabar, yang pandai mengontrol emosinya. Manusia yang halim, yang sangat penyabar, yang pandai mengontrol emosinya. Cocok nggak di diri Nabi? Di antara peristiwa yang bisa kita berkaca dari beliau adalah apa? Peristiwa Taif. Peristiwa Taif, Nabi datang baik-baik, mau dakwah, mau nyelamatin manusia, mau ngasih tahu bahwa beliau adalah Nabi akhir zaman, ya, membawa ajaran beliau menuju keselamatan, memindahkan beliau dari kehinaan, dari kegelapan menuju jalan terang cahaya. Lantas apa balasan saat itu orang-orang Taif? Ya, Nabi disambitin. Sampai malaikat yang nggak punya emosi, nggak punya nafsu, itu marah. Sedangkan Rasulullah SAW yang merasakan hal itu justru mengatakan apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Duhai Allah, selamatkanlah, beri hidayah kepada kaumku, sungguh mereka itu hanya tidak tahu. Jangan diseksa. Jangan diseksa. Cocok nggak berarti? Yang keempat nih, terakhir, ya, manusia yang pandai mengontrol emosi, yang paling sabar. Cocok? Apalagi ada hadisnya, kata Nabi SAW, ana sayyidun nas fi yaumil qiyamah. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia di hari kiamat nanti. Ada kata sayyid di situ. Berarti dengan kategori di sini, kemudian ada hadisnya juga, maka dari mana nggak pantasnya Nabi Muhammad disebut dengan kalimah atau kata sayyid? Nah, sedangkan tuh secara bahasa atau secara adat tadi orang yang dipanggil sayyid adalah demikian, dan tipe-tipenya itu masuk semua kepada diri Hadratur Rasul SAW, maka pantas beliau disebut as-sayyid atau sayyidina atau sayyiduna, boleh. Allah memberi rahmat dan penghormatan kepada penghulu kita, pemimpin kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, yang beliau adalah sebagai penutup para nabi. Boleh dibaca khatam, boleh dibaca khatim. Kalau khatim artinya penutup, kalau khatam stempel. Khatam stempel, ya, antara tam atau tim, khatam atau khatim. Kalau khatim penutup, okay. Tapi kalau khatam artinya stempel. Nabi Muhammad, beliau stempel bagi para nabi, ya, stempel bagi para nabi. Ibarat peresmiannya nabi itu melalui apa? Persaksian mereka para nabi bahwa nanti di akhir zaman akan ada nabi terakhir yang menjadi kekasih Allah. Terus semua para nabi, ya, harus bersaksi demikian. Maka semua para rasul, para nabi itu mempernyatakan bahwa nanti di akhir zaman ada nabi, nanti di akhir zaman ada nabi yang menjadi kekasih Allah. Naam, wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan salawat dari Allah atau rahmat dari Allah, juga penghormatan kepada keluarga beliau, wa sahbihi, dan kepada sahabat beliau, ajma'ina, seluruhnya. Siapa yang disebut keluarga Nabi? Aluhu sallallahu alaihi wasallam humul mu'minun min bani Hashim wal Muttalibi. Qalahul Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Mana bebasnya yang disebut dengan keluarga Nabi adalah
mereka orang-orang mukmin, orang-orang mukmin. Pertama orang-orang mukmin dari kalangan anak cucu Sayyidina Hashim, kakeknya Nabi. Wal Muttalib, dan juga Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Nabi juga. Jadi keluarga dari anak cucu Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, itu semua yang disebut Alu Muhammad. Nah, keluarga Nabi Muhammad. Dan kategori pertamanya humul mu'minun. Mereka harus beriman dulu. Harus beriman. Kalau nggak beriman, walaupun dari Bani Hashim, walaupun dari Bani Abdul Muttalib, nggak bisa dikata sebagai Alu Muhammad. Nah, dan lebih terkhusus lagi kepada ahlul kisah, ahlul kisah, yaitu mereka manusia yang Allah Ta'ala suruh kepada hadratur Rasul untuk menaungi manusia-manusia tersebut yang mulia, yang memang Allah Ta'ala perintahkan kepada diri Nabi SAW, yaitu kepada Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, dan Sayyidina Al-Husain, dan anak cucu dari mereka. Nah, yang dinaungi tersebut dengan selendang, dengan selendang, itu namanya ahlul kisah. Wasahbihi, dan sahabat-sahabat Nabi. Siapa mereka yang disebut sahabat? Humul ladzi ajtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minina fil ardi fi hayatihi ba'da nubuwah. Makna bebasnya, yang disebut dengan para sahabat Nabi adalah mereka yang berkumpul berkehidupan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mukmin. Sebagai mukmin setelah Nabi menerima wahyu. Jadi siapapun manusianya, nah pada saat Nabi menerima wahyu, beriman kepada Nabi Muhammad, maka saat itu mereka disebut sebagai sahabat. Walaupun ketemu sama Nabi hanya sekali, hanya sekali, nggak berkeseharian langsung, berterus-terusan gitu, nggak, hanya sekali saja ya ketemu sama Nabi dalam keadaan beriman setelah nubuah, setelah wahyu di zaman Rasulullah, maka saat itu sudah masuk kepada kategori sahabat. Secara istilah sahabat adalah pengikut langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah para sahabat ya di sini dijelasin setelah wafat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu sejumlah mi'atu alfin wa arba'atun wa ashruna alfan, 124.000. Yang terakhir dari sahabat Nabi yang wafat adalah siapa namanya? Sayyidina Abu Tufail Amir bin Wasilah. Fa innahu mata sanata mi'atin minal hijrah. Yang beliau wafat kurang lebih tahun sekitar 100 daripada tahun Hijriah. Itu sahabat terakhir Rasulullah SAW. Setelah itu sudah tidak ada sahabat lagi di tahun 100 Hijriah ya, antara 100 dalam riwayat lain 104 atau 110 ya, sekitar 100 Hijriah. Setelah itu sudah tidak ada, semua masuk langsung kepada zaman tabi'in namanya. Setelahnya ada tabi'in dan ada tabi'it tabi'in. Bedanya sahabat adalah manusia yang mukmin bertemu langsung dengan hadratur Rasul setelah nubuah, mereka beriman. Tabi'in adalah mereka setelah zaman sahabat yang melihat sahabat, tapi nggak melihat kepada hadratur Rasul. Itu namanya tabi'in. Setelahnya tabi'it tabi'in. Itu melihat kepada tabi'in. Paham nggak? Dalam keadaan beriman ya, sezaman nama tabi'in. Wa afdaluhum ya, dan dari sekian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang banyak, afdaluhum al-asyrah al-mubasyiruna bil jannah, yang paling mulia
dari mereka para sahabat adalah 10 orang yang diberi kabar gembira oleh Allah Ta'ala berupa surga. Dijamin nama Allah Ta'ala dan Rasulnya pasti masuk surga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'ad bin Zaid, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, terus Sayyidina Abu Ubaidillah ibnul Jarrah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa afdalul asyrah, dan yang paling mulia dari yang 10 humul khulafaur rasyidin wa humul arba'atul awwalun wa tartibuhum fil afdaliyah. Dan yang paling afdal dari 10 tadi, itu 10 udah paling afdal. Paling afdal lagi yaitu mereka para khulafaur rasyidin, 4 pertama dari 10 tadi yang disebutkan, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Naam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan Syekh Salim bin Sumair menutup muqaddimahnya dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, merujuk kepada tidak ada daya dan upayanya saya dalam menulis kitab ini kalau bukan karena dari Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Fasal fi arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kita kepada fasal yang pertama, yaitu tentang rukun-rukun daripada Islam. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Jadi arkan itu jamak dari rukun. Arkan jamak dari rukun. Ar-rukun atau ar-ruknu lughatan janibu syai'il agwa. Janibu syai'il agwa. Mana bebasnya rukun itu apa? Secara bahasa, rukun itu sisi akan sesuatu yang paling kuatnya. Ibarat bangunan, dia menjadi pondasi pertama. Orang mau bangun rumah, apa dulu yang dibangun? Yang dibuat apa? Pondasi. Pondasi mesti kuat, karena dia bakal nopang semuanya. Nah, rukun dalam Islam itu menjadi ibarat adalah satu ibarat dari bagian yang paling penting, yang kalau nggak ada bagian ini, maka sesuatu nggak bisa disebut sebagai sesuatu. Dalam konteksnya saat ini adalah Islam nggak bisa disebut Islam kalau orang nggak punya ini. Paham nggak? Jadi ini adalah satu ibarat menunjukkan kepada bagian yang paling penting, yang nggak hak, nggak layak, nggak dikatai benar kecuali dengan adanya rukun ini. Paham nggak maksudnya nih? Syarat utama, bukan syarat ya pokoknya pondasi pertamanya nih. Nah, itu rukun. Al-Islam. Islam itu apa? Lughatan, secara bahasa Islam itu istislam wal inqiyad, yaitu berserah diri atau dan pasrah. Berserah diri dan pasrah atau tunduk. Secara istilah Islam itu, sekarang istilah, tadi bahasa. Secara istilah tunduk kepada hukum-hukum syariat. Jadi Islam itu adalah tunduk kepada hukum-hukum syariat. Bukan Islam itu apa ditulis? Islam, ISLAM. Isya. S-nya subuh, L-nya lohor, cocokologi loh. Dari mana L jadi lohor? Orang tulisan salat zuhur, Zuhur kalau mau dilatinin aja bukan L, pakainya apa? Z sama H. Kalau mau dilatinin, masa jadi lohor? Bisa aja cocokologi. Ya walaupun masuk sih, masuk kayak pasrah dah gitu dah. Iya, nah ini secara ilmu, secara ilmu ya, secara istilah Islam itu adalah tunduk patuh terhadap hukum-hukum syariat. Rukun-rukun Islam adalah bagian-bagian yang tidak dianggap benar Islam tanpanya. Nyanya kembali kepada bagian yang akan disebutkan, yaitu ada 5.
Jadi makna rukun-rukun Islam yang 5 adalah bagian-bagian yang paling penting, yang kalau nggak ada bagian-bagian penting ini, Islam kagak dianggap benar pada diri seseorang. Islamnya sih agamanya benar, cuma pada diri orang yang jadi soal. Gitu. Paham ya? Nah, pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama sekali orang mau masuk ke dalam Islam, dia menjalani rukun Islam yang 5 supaya sah benar hak Islamnya, mesti ada nih bagian penting yang pertama, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah kecuali hanya Allah. Dan dia bersaksi, orang itu harus bersaksi bahwa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan dari Allah. Sekarang syahadat itu apa sih? Syahadat itu apa sih? Syahadat ya at-tayaqun wal i'tiqad. Syahadat itu adalah satu keyakinan, satu akidah. Akidah itu ibarat satu ikatan, benang ame benang nih diikat 2 jadi kenceng tuh ikatannya. Nah, ikatan itu namanya akidah. Jadi sesuatu yang diikat kencang, jadi bersambung gitu. Paham nggak maksudnya? Itu namanya akidah, i'tiqad tuh, keyakinan. Jadi yakinnya tuh sampai nyambung gitu. Mana la ilaha illallah ini secara singkat aja ya. Annal awalu min arkanil Islam, al makna tayaqqunu wa i'tiqadu an la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Naam. Jadi makna syahadat, kan syahadat itu 2 kalimat. Syahadat 2 kalimat. Kalimat yang pertama yaitu kamu yakin, kamu pegang kuat-kuat bahwa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah kecuali hanya Allah. Dan kalimat yang keduanya bahwa megang yakin dengan sangat kuat bahwa penghulu kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya Allah kepada manusia, jin dan seluruhnya. Begitupun juga termasuk kepada malaikat secara mu'tamad, ijma'nya sampai di manusia dan jin. Jadi seorang dengan dia sudah punya yakin benar bahwa perbedaan keyakinan dengan orang lain, bahwa setelah dia mikir-mikir sebenarnya Tuhan satu, maka dia sudah masuk pada kalimah tauhid yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Berarti dia sudah menerima bahwa Allah lah sebagai Tuhan satu-satunya. Bagaimana beriman persaksiannya kepada Rasulullah? Di antaranya itulah pentingnya kita belajar Quran. Quran itu jadi mukjizat Nabi yang paling nyata, yang sangat-sangat mudah saat ini bisa kita lihat dan rasa. Mukjizat yang lain mungkin telah terjadi, kita nggak ngezamanin, tapi Quran terus sampai akhir zaman nanti. Itu sudah jelas. Jadi bahwa contoh deh penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran dari Allah Ta'ala melalui Hadratur Rasul tentang segala sesuatunya yang kalau kita lihat seorang nggak mungkin punya pengetahuan ini kalau bukan memang dari pencipta. Ngerti gak maksudnya? Contoh, ada sungai di dalam laut, ada api di dalam laut. Siapa yang ngejelasin itu? Allah Ta'ala, karena Allah yang maha menciptakan segala. Melalui siapa Allah menyampaikan itu? Melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan melalui Hadratur Rasul,
kita nggak tahu. Maka dengan keyakinan kita, ya apa yang ada di diri Rasul itu semuanya menjadi benar. Karena beliau bukan riset. Beliau bukan riset. Kalau profesor kan nemuin sesuatu riset. Ngerti nggak maksudnya? Oh, ada kuliahnya, ada kuliahnya, ada sekolahnya di madrasah, mondok. Rasulullah nggak mondok. Paham nggak? Tapi semua yang Hadratul Rasul katakan itu benar adanya. Benar. Nggak usah jauh-jauh tentang urusan akhirat. Yang di dunia aja dulu. Buka deh Quran. Buka Quran. Anda belum bisa Beb ya belajar. Sambil baca artinya boleh nggak? Boleh. Boleh kalau yang ada artinya boleh sambil baca artinya. Tapi tetap megangnya pakai wudu. Ente belajar baca tuh. Ntar ente takjub deh. Sedangkan Hadratul Rasul SAW bukan kayak ente sekolah, enggak. Tapi yang ngedidik Hadratul Rasul SAW adalah langsung didikan ilahi. Allah Subhanahu wa taala langsung yang mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamal insan ma'lam ya'lam. Mengajarkan Allah taala kepada manusia yang manusia tersebut tadinya tidak mengetahui. Nah, jadi dengan keyakinan kita bahwa semuanya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW benar. Semuanya benar. Yang kita tahu di alam dunia, berarti bagian-bagian yang ada di akhirat semuanya juga bisa kita benarkan. Itulah keyakinan tadi yang membuat kita menjadi bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah kecuali hanya Allah, dan bahwa benar kami bersaksi bahwa Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha biha nab'ats insyaallah taala minal aminin. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.